Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Sofi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi, kami dari grup E akan mempresentasikan materi tentang akuntansi dagang. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Randy Arif Dwi Laksono dengan akhir NPM 296. Yang kedua Salwa Nurma Calivia dengan akhir NPM 311. Yang ketiga Yuli Setiawati dengan akhir NPM 313. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu Jelita Dwi Anggraini dengan akhir NPM 050. Yang pertama yaitu pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah sebuah jenis perusahaan yang fokus pada kegiatan jual beli barang atau produk yang dihasilkan oleh pihak lain. Kegiatan utama perusahaan dagang adalah membeli barang dagangan dari rekanan atau supplier dan menjualnya kembali kepada pembeli dan pelanggan. Nah, barang yang diperjualbelikan lazimnya itu disebut barang dagang atau bisa disingkat dengan BD. Contoh perusahaan dagang adalah supermarket, toko kelontong, toko buku, toko baju, dan dealer mobil. Selanjutnya yaitu karakteristik perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan dagang itu terdapat 3, yaitu yang pertama, transaksi jual beli barang dagang merupakan aktivitas utama perusahaan. Yang kedua yaitu perusahaan lazimnya memiliki persediaan barang dagang. Yang terakhir, yang ketiga yaitu terdapat biaya yang terkait langsung dengan pendapatan, yaitu antara biaya untuk pembelian barang dagang dan pendapatan dari penjualan barang dagang. Materi yang selanjutnya yaitu metode pembelian dan penjualan barang dagang. Transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dapat dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Transaksi tunai terjadi jika pembeli membayar tunai segera setelah transaksi disepakati. Sedangkan transaksi kredit terjadi jika pembeli membayar pada tanggal yang telah disepakati di masa yang akan datang. Nah, transaksi kredit ini tuh lazimnya dilakukan antara pembeli dan penjual yang saling percaya dan sering bertransaksi. Transaksi kredit ini itu memunculkan utang dagang bagi pembeli dan piutang dagang bagi penjual. Selanjutnya yaitu ketentuan jual beli. Nah, dalam jual beli dikenal beberapa hal yang lazim berlaku. Berikut ini beberapa ketentuan yang sering digunakan di bisnis perdagangan, yaitu ada 4. Yang pertama, ketentuan tentang penyerahan barang. Nah, jika lokasi antara penjual dan pembeli berjauhan, perusahaan harus mengeluarkan biaya pengiriman agar barang dagang dapat diterima dengan baik di tempat pembeli. Untuk itu, perlu ditetapkan pihak-pihak yang akan menanggung biaya pengiriman barang tersebut. Terdapat 3 ketentuan yang lazim, yaitu yang pertama FOB atau Free on Board Shipping Point. Semua biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli. Yang kedua FOB destination, yaitu semua biaya pengiriman ditanggung oleh penjual. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu CIF, yaitu cost, freight, and insurance, yaitu semua biaya pengiriman dan asuransi selama dalam perjalanan itu ditanggung oleh penjual. Nah, yang kedua yaitu ketentuan tentang pembayaran kredit. Ketentuan yang lazim berlaku di penjualan kredit adalah tentang rentan waktu pembayaran utang dagang dan juga insentif potongan utang dagang yang ditawarkan agar pembeli membayar lebih cepat. Terdapat 2 macam ketentuan yang lazim digunakan, yaitu yang pertama 2/10 N/30, yaitu ketentuan yang menyatakan bahwa potongan utang akan diberikan sebesar 2% apabila pembeli melunasi dalam jangka waktu 10 hari dan pembeli harus melunasi utang dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadi transaksi jual beli. Angka-angka di atas dapat diubah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua dan yang terakhir yaitu EOM atau end of month. Nah, yaitu ketentuan yang menyatakan bahwa pembeli harus melunasi utang dagang paling lambat pada tanggal terakhir di bulan terjadinya transaksi jual beli. Selanjutnya yang ketiga yaitu ketentuan tentang retur dan pengurangan harga. Nah, jika barang dagang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan atau rusak, maka pembeli dapat mengembalikan atau retur barang. Selanjutnya saya Yuli Setiawati dengan NPM Agil 313.
3 akan menjelaskan transaksi barang dagang. Transaksi barang dagang meliputi pembelian tunai ataupun kredit, pembayaran biaya angkut pembelian, return dan pengurangan harga pembelian, dan potongan pembelian. Sedangkan transaksi penjualan barang, contohnya seperti penjualan tunai ataupun kredit, return dan pengurangan harga, dan pemberian potongan penjualan. Selanjutnya ada akuntansi di perusahaan dagang. Akuntansi di perusahaan dagang ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, penyediaan informasi keuangan, persediaan barang dagang. Yang kedua ada penyediaan informasi keuangan tentang harga perolehan dan harga pokok penjualan barang dagang. Ketiga ada penyediaan informasi tentang laba kotor atau gross profit. Yang keempat ada penyediaan informasi tentang transaksi pembelian dan penjualan barang dagang. Selanjutnya ada pencatatan informasi persediaan barang dagang. Ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada metode periodik, dan kedua ada metode perpetual. Yang pertama, metode periodik ini disebut juga dengan metode fisik. Pencatatan ini di akun persediaan barang, dan setiap transaksi pembelian dan penjualan BD selama periode berjalan ini tidak dicatat di akun PPT. Yang kedua ada metode perpetual yang disebut juga dengan metode kontinu. Pencatatan ini di akun PBD dilakukan setiap terjadi transaksi. Pada saat terjadi penjualan BD, harga pokok penjualan dihitung dan dicatat di akun harga pokok penjualan atau HPP. Jadi yang pertama metode periodik tadi, setiap transaksi tidak dicatat. Yang kedua metode perpetual ini setiap transaksi dicatat. Selanjutnya ada penentuan harga perolehan dan harga pokok penjualan barang dagang. Harga perolehan atau BD menggambarkan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh barang. Selanjutnya ada perhitungan laba bruto. Laba bruto ini adalah informasi tentang laba bruto atau gross profit. Laba bruto ini berisi selisih antara penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan atau HPP. Selanjutnya ada penyediaan informasi transaksi barang dagang. Berbagai jenis transaksi BD ditampung di akun-akun secara terpisah agar dapat menyajikan informasi masing-masing transaksi secara detail. Dan juga menggunakan metode periodik, akuntansi perusahaan dapat menyajikan informasi tentang pembelian, biaya angkut pembelian, retur dan pengurangan pembelian. Selanjutnya ada perbedaan pencatatan metode jurnal pada perusahaan dagang, yaitu pada periodik dan perpetual. Yang pertama dalam pencatatan persediaan. Pada periodik hanya diperbarui pada akhir periode akuntansi, contohnya seperti bulanan, triwulan atau tahunan. Pada perpetual selalu diperbarui setiap kali ada transaksi pembelian atau penjualan. Yang kedua pada pembelian barang. Pada periodik, setiap pembelian barang dicatat sebagai pembelian dalam akun tersendiri, bukan langsung dalam persediaan. Sedangkan pada perpetual, setiap pembelian langsung dicatat dalam akun persediaan. Selanjutnya ada perhitungan harga pokok penjualan atau HPP. HPP pada periodik ini dihitung pada akhir periode, sedangkan pada perpetual langsung dicatat saat ada penjualan. Kelebihan mencatat dengan periodik ini sederhana dan mudah untuk diterapkan, cocok untuk usaha kecil. Sedangkan kelebihan perpetual yaitu memberikan informasi persediaan yang lebih akurat dan real time dan memudahkan dalam pemantauan stok. Selanjutnya ada kekurangan pencatatan periodik yaitu tidak memberikan informasi real time jumlah persediaan sehingga sulit untuk memantau persediaan secara akurat. Sedangkan kekurangan dari perpetual sendiri yaitu sistem ini lebih rumit dan membutuhkan biaya yang besar. Selanjutnya ada pencatatan persediaan dengan metode periodik dan perpetual. Ini contohnya yang pertama ada pembelian. Tadi kan dijelaskan pada periodik pembelian ditulis sebagai pembelian, sedangkan pada perpetual pembelian langsung masuk ditulis sebagai persediaan.
Begitupun dengan seterusnya. Yang selanjutnya adalah contoh soal. Yang pertama, pada tanggal 2 Oktober 2020, UD Ainaya membeli barang dagang secara kredit dari PT Fathia senilai 3 juta dengan syarat 2/10 N/30. Dari pembelian ini dibayar biaya angkut barang sebesar 3 juta. Pada metode periodik dicatat pada debit sebagai pembelian senilai 3 juta, pada kredit sebagai utang dagang senilai 3 juta. Kemudian pada metode perpetual dicatat pada persediaan barang dagang senilai 3 juta dan pada kredit utang dagang senilai 3 juta. Kemudian pada metode periodik itu karena pada soal dari pembelian ini dibayar biaya angkut barang sebesar 300.000 dicatat sebagai debit beban angkut pembelian senilai 300.000, kemudian pada kredit kas senilai 300.000. Kemudian di metode perpetual dicatat sebagai debit persediaan barang dagang senilai 300.000 dan kemudian pada kredit kas senilai 300.000. Selanjutnya, pada tanggal 12 Oktober 2020, UD Ainaya melunasi utang atas pembelian tanggal 2 Oktober 2020 kepada PT Fathia. Pada metode periodik, di debit dicatat sebagai utang dagang senilai 2.800.000 dari utang awal yaitu 3 juta karena dilakukan secara kredit dikurangi dengan retur pembelian 200 sehingga utang dagang menjadi 2.800.000. Kemudian di kredit ada kas senilai 2.744 yaitu dari potongan 2% dikali 2.800.000 yaitu senilai 56.000. Kemudian potongan pembelian senilai 56.000. Pada metode perpetual di debit dicatat sebagai utang dagang senilai 2.800.000 dan di kredit ada kas senilai 2.744 dan persediaan barang dagang senilai 56.000. Pembayaran dilakukan tepat 10 hari sesuai dengan syarat pada soal yaitu 2/10 N/30 akan mendapat potongan 2%. Jika pembayaran dilakukan kurang dari atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi. Selanjutnya yaitu pada tanggal 14 Oktober 2020, UD Ainaya menjual barang dagang secara kredit kepada toko Ashima senilai 1 juta dengan syarat 1/10 N/30. Harga pokok barang yang dijual sebesar 750.000. Pada metode periodik, pada debit ditulis sebagai piutang dagang senilai 1 juta dan kredit penjualan senilai 1 juta. Kemudian pada metode perpetual dicatat pada debit piutang dagang senilai 1 juta dan kredit penjualan senilai 1 juta. Karena pada soal harga pokok barang yang dijual sebesar 750, pada metode perpetual dicatat pada debit harga pokok penjualan atau HPP senilai 750.000 dan kredit persediaan barang dagang senilai 750.000. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2020, UD Ainaya menerima pengembalian sebagian barang dagang senilai 100.000 tidak sesuai pesanan. Harga pokok penjualan barang sebesar 75.000. Pada metode periodik dicatat sebagai debit retur penjualan senilai 100.000 dan pada kredit piutang dagang senilai 100.000. Kemudian pada metode perpetual dicatat pada debit retur penjualan senilai 100.000 dan pada kredit piutang dagang senilai 100.000. Kemudian pada debit persediaan barang dagang senilai 75.000 dan pada kredit harga pokok penjualan senilai 75.000. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2020, UD Ainaya menerima pelunasan piutang dari toko Ashima atas penjualan tanggal 14 Oktober 2020. Pada metode periodik dicatat sebagai debit kas senilai 891.000, kemudian potongan penjualan senilai 9.000, dan pada kredit piutang dagang senilai 900.000, yaitu dari 1% dikali 900.000 adalah 9.000, potongan penjualan dihasilkan yaitu 9.000, dan pada Baik, langsung saja pada penjelasan soal-soalnya. Oke, saya mulai dari soal yang ke-1. Pada tanggal 1 Maret dibeli barang dagangan senilai 8 juta dengan terminan 4/10 N/30 dari toko Dewi. Baik, untuk cara penyelesaiannya seperti ini yang sudah saya tampilkan pada PPT. Untuk akunnya
kita isi dengan akun pembelian dan utang dagang senilai 8 juta. Itu pada akun periodik. Sedangkan untuk akun perpetual sebenarnya sama saja dengan akun periodik. Bedanya yang perpetual ini pada akun pembelian kita ganti menjadi persediaan barang dagang. Kenapa kita tulis persediaan barang dagang? Jika kita cermati lebih lanjut, tadi di soal kan sudah dijelaskan 1 Maret dibeli barang dagangan, membeli barang dagang. Berarti kan barang dagang bertambah kan, otomatis persediaan barang dagang itu bertambah. Jadinya ditulis dalam tabel perpetualnya itu nama akunnya persediaan barang dagang senilai 8 juta. Itu untuk debitnya ya. Kalau untuk yang kredit itu utang dagang senilai 8 juta juga. Baik, next ke soal yang kedua. Oke, saya bacakan. Pada tanggal 3 Maret dijual barang dagang senilai 4.500.000. Diterima tunai 20%-nya. Sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 N/30. Harga pokok yang dijual senilai 3.800.000. Penjualan dilakukan Penjualan dilakukan pada toko Rani. Oke, baik, kita langsung kepada penyelesaiannya. Oke, pada tanggal 3 itu dalam tabel periodik nama akunnya ada kas pada posisi debit senilai 900, piutang dagang pada posisi debit senilai 3.600.000 dan penjualan pada posisi kredit senilai 4.500.000. Untuk akun kasnya, kenapa kok bisa 900.000? 900.000 ini didapatkan dari 20% dikali 4.500.000. Karena yang diterima tunai hanya 20% saja. Sedangkan sisanya yaitu piutang dagang. Jadi yang 3.600.000 masih berupa piutang dagang. Dengan keberhasilan penjualan senilai 4.500.000. Untuk yang perpetual ini sama dengan yang periodik ya, yaitu isinya kas, piutang dagang, dan penjualan. Bedanya dalam tabel yang perpetual ini kita ketambahan ada akun harga pokok penjualan senilai 3.800.000 dan persediaan barang dagang senilai 3.800.000. Karena 3.800.000 ini didapat dari soalnya, kan disitu disebutkan harga pokok yang dijual 3.800.000. Nah, jadi 3.800.000 kita dapat dari situ ya. Dan kita tulis di akun perpetual harga pokok penjualan senilai 3.800.000 dan persediaan barang dagang senilai 3.800.000. Oke, kita mungkin bisa next ke soal selanjutnya. Selanjutnya soal yang ketiga. Pada tanggal 4 Maret dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagian atas pembelian 1 Maret yang lalu, yakni senilai 500.000. Baik, kita langsung ke penyelesaiannya. Oke. Wait. Baik, kita langsung ke penyelesaiannya ya. Pada tanggal 4 itu dikeluarkan nota debit. Barang yang kita beli dikembalikan. Berarti barangnya berkurang. Berarti retur pembelian di sisi kredit, debitnya utang dagang, kreditnya retur pembelian. Kenapa utang dagang? Karena pada tanggal 1 Maret utang dagang. Jika tanggal 1 Maret ini kas, maka boleh diganti menjadi kas. Sedangkan pada metode perpetual bisa kalian lihat tidak ada retur pembelian, tapi yang ada adalah persediaan barang dagang. Jadi tanggal 4 kita tulis utang dagang senilai 500.000 dan retur pembeliannya 500. Begitupun dengan metode yang perpetual itu sama ya. Jadi sama seperti yang periodik.
utang dagang dan oh ya, untuk yang perpetual itu utang dagang, tapi retur pembelian kita ganti persediaan barang dagang. Intinya kalau ada kata pembelian di apa namanya tabel yang periodik, maka kita tulisnya pasti persediaan barang dagang untuk di tabel yang perpetual. Jadi gitu ya guys ya. Baik, kita bisa next ke soal yang selanjutnya. Pada tanggal 5 Maret dibayar ongkos angkut atas barang yang dibeli senilai 80.000. Baik, kita langsung ke penyelesaiannya ya. Untuk tanggal 5 ini berarti akunnya itu yang di tabel periodik itu beban angkut pembelian pada kas. Jadi beban angkut pembeliannya senilai 80.000, udah jelas seperti di soal. Kasnya juga 80.000. Sedangkan untuk akun perpetualnya itu untuk beban angkut pembelian kita ganti dengan persediaan barang dagang senilai 80.000 dan kasnya juga 80.000. Tolong diingat-ingat ya guys ya. Kalau semisal ada nama dengan nama pembelian, pasti di perpetual kita tulisnya persediaan barang dagang. Seperti itu. Baik, kita bisa next ke soal selanjutnya. Baik, selanjutnya saya bacakan. Pada tanggal 7 Maret dibeli barang dagang 5 juta. Dibayar tunai 2 juta. Sisanya dengan termin 2/10 N/30 dari toko Susan. Baik, kita langsung ke penyelesaiannya. Oke. Untuk tanggal 7 ini, untuk metode periodik pembelian barang dagang seperti ini, berarti barang dagang bertambah, maka debit pembelian kreditnya kas sebesar 2 juta karena baru dibayar 2 juta dan utang dagangnya sebesar 3 juta. Diperoleh dari 5 juta dikurangi 2 juta. Kasnya berkurang 2 juta, utang dagangnya bertambah 3 juta. Adapun pada metode perpetual, kalian tidak akan menemukan akun pembelian ya, karena pembelian diganti dengan akun persediaan barang dagang. Ya sama seperti pada mungkin pada soal-soal sebelumnya, pasti kalau ada akun pembelian itu kita ganti dengan persediaan barang dagang. Itu kalau dalam tabel perpetual. Untuk isinya pada tanggal 7 itu untuk tabel periodik dan perpetual sama, hanya terdiri dari pembelian, kas, utang dagang. Sedangkan di perpetualnya itu persediaan barang dagang, kas, dan utang dagang. Baik, kita next ke soal selanjutnya. Oke. Pada tanggal 8 Maret dikeluarkan nota kredit untuk retur sebagian barang, yakni senilai 200.000 dari penjualan pada toko Rani. Harga pokok penjualan sebesar 168.000. Baik, kita langsung ke penyelesaiannya saja ya. Tanggal 8. Baik, untuk tanggal 8 ini nota kredit itu kebalikan dari nota debit. Kalau nota debit tadi itu retur pembelian, berarti nota kredit itu retur penjualan. Ketika barang yang sudah dijual dikembalikan, maka barangnya bertambah. Maka retur penjualan ditulis di posisi debit. Kreditnya piutang dagang. Dapat dari toko Rani. Untuk pencatatan metode perpetual sama, tetapi ditambahi akun persediaan barang dagang karena barang dagangnya bertambah. Ya, seperti itu ya. Itu untuk yang soal nomor 8 ini. Soal yang pada tanggal 8. Ya, di situ pada tabel periodik itu retur penjualan senilai 200, piutang dagang senilai 200. Untuk perpetual juga sama. Bedanya yang di akun perpetual kita tambah dengan akun persediaan barang dagang senilai 168.000 dan harga pokok penjualan senilai 168.000. Untuk 168.000 sudah jelas kita dapat dari soalnya itu. Kan di soal senilai 168 itu untuk harga pokok penjualan. Ya, seperti itu untuk yang tanggal 8.
Baik, mungkin kita next ke soal selanjutnya. Oke. Pada tanggal 10 Maret dijual lagi barang dagang pada toko Bina seharga 6 juta dengan termin 2/10 N/30 dengan harga pokok sebesar 5.500.000. Oke. Sebentar saya minum terlebih dahulu ya. Haus soalnya. Baik, kita langsung ke penyelesaiannya saja. Oke, penyelesaian untuk tanggal 10 ya. Untuk tanggal 10, untuk pencatatan periodik harga pokok tidak berpengaruh, maka debit piutang dagang kreditnya penjualan. Untuk metode perpetual, karena persediaan barang dagangnya berkurang, jadi kita kreditkan. Jadi tanggal 10 itu kan piutang dagang posisi debit senilai 6 juta. Penjualan posisi kredit senilai 6 juta juga ya. Untuk yang ini, yang di soal kan ada dijelaskan harga pokok sebesar 5.500.000. Itu untuk tabel periodik kita tidak membutuhkan yang 5.500.000 ini. Jadi kita hanya ambil yang ini, dijual lagi barang dagang pada toko Bina seharga 6 juta. Itu kita masukkan ke dalam tabel periodik. Ya ini, untuk piutang dagang 6 juta, untuk penjualan 6 juta. Untuk yang tabel perpetual sama, piutang dagang dan penjualannya hanya ketambahan harga pokok penjualan. Seperti yang di soal tadi itu tanggal 10 telah disebutkan ada harga pokok sebesar 5.500.000. Itu kita masukkan pada tabel perpetual senilai 5.500.000. Sedangkan untuk kreditnya persediaan barang dagang senilai 5.500.000 juga. Oke, mungkin kita bisa next lagi ke soal selanjutnya agar tidak terlalu lama penjelasannya. Oke. Soal selanjutnya. Pada tanggal 13 Maret diterima berkas dari debitur toko Rani atas penjualan yang lalu. Oke. Itu pada tanggal 13. Oke, kita cek ya. Toko Rani itu mempunyai piutang 3.600.000. Tetapi pada tanggal 8, piutang dagang berkurang 200.000. Berarti piutang tersisa 3.400.000. Berarti ada di posisi kredit sebesar 3.400.000. Sebesar 3.400.000. Kemudian ketika terjadi pelunasan, kita cek ada potongan apa tidak, atau potongannya masih berlaku atau tidak. Nah, ternyata setelah kita cek ada potongan senilai 2%. Jika dilunasi dalam waktu 10 hari. Artinya potongannya ini hanya berlaku selama 10 hari. Oke, jadi 2% dikali 3.400.000 maka hasilnya 68.000. Maka di situ potongan penjualannya kita tulis senilai 68.000. Oke, wait. Sinyalnya ya, maaf guys. Ya, maka hasilnya kita tulis 68.000. Berarti uang yang diperoleh perusahaan hanya sebesar 3.332.000. Untuk itu kita tulis pada akun kas ya, 3.332.000 itu uang yang diperoleh dari perusahaan. Untuk metode perpetualnya itu sama, jadi terdiri dari kas, potongan penjualan, piutang dagang. Ini sama ya, angka dan nama akunnya juga sama. Baik, mungkin kita bisa next ke soal selanjutnya. Selanjutnya kita soal ke 15. Soal pada tanggal 15. Oke, saya bacakan terlebih dahulu. Pada tanggal 15 Maret dibayar berkas pada debitur atas pembelian 1 Maret yang lalu. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya.
kita cek tanggal 1, kita harus melunasi utang dagang pada toko Dewi dengan utang dagang 8 juta. Kita cek, ternyata ada retur pembelian. Kita sudah mengembalikan barang, utang dagang sudah dikurangi sebesar 500.000. Jadi utang dagang 8 juta, kita kurangi 500.000, maka utang akhirnya 7.500.000. Lalu selanjutnya kita cek terlebih dahulu, potongan di tanggal 1 masih berlaku atau tidak. Ada potongan 4% setelah kita cek. Bila kita melunasinya dalam waktu 10 hari jatuh temponya. Oke. Kita mungkin bisa kita hitung. Ini ya, potongan bentar. Potongannya tadi kan didapat di tanggal 1. Terus kita melunasinya akan mendapat potongan jika dalam waktu 10 hari. Bentar ya guys ya, bentar. Pembelian pada 1 Maret. Nah, oke, itu tadi kan di soal dijelaskan itu dibayar pada debitur atas pembelian 1 Maret. Untuk potongannya itu kita tidak mendapat potongan ya. Soalnya dari tanggal 1 kalau kita hitung ke tanggal 15, ini sudah lebih dari 10 hari. Dari tanggal 1 ke 15 ini ada sekitar 15 hari. Otomatis kita tidak mendapat potongan. Berarti utang harus dibayar penuh senilai 7.500.000. Untuk perpetualnya juga sama akunnya. Jadi untuk tanggal 15 itu utang dagangnya senilai 7.500.000, kasnya juga senilai 7.500.000. Untuk akun perpetualnya begitu pun sama. Oke, baik, mungkin kita bisa next ke soal selanjutnya. Oke. Soal pada tanggal 17 Maret diterima kembali sebagian barang yang dijual pada 10 Maret, yakni sebesar 1 juta. Harga pokok penjualan sebesar 800.000. Oke, itu tanggal 17 Maret diterima kembali sebagian barang. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Berarti tanggal 17 itu masuknya ke retur penjualan dan piutang dagang. Untuk tanggal 17 Maret kan sudah dijelaskan bahwa diterima kembali sebagian barang itu sebesar 1 juta. Jadi kita nulisnya itu retur penjualan pada tabel periodiknya itu senilai 1 juta. Piutang dagangnya juga sama senilai 1 juta. Begitupun dengan tabel yang perpetual itu sama untuk retur penjualan dan piutang dagang. Tetapi untuk yang perpetual seperti biasa kita tambahkan akun persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan senilai 800.000. Kenapa kita tambahkan akun persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan? Karena di tanggal 17 itu kita di soal sudah dijelaskan bahwa harga pokok penjualan sebesar 800.000. Otomatis di tanggal 17 persediaan barang dagangnya itu ada di akun debit dan harga pokok penjualannya ada di akun kredit. Seperti itu. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Pada tanggal 20 Maret diterima berkas atas penjualan 10 Maret yang lalu. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Tanggal 10 Maret kepada toko Bina piutang dagang itu kita ada 6 juta. Kemudian ada retur penjualan 1 juta. Kemudian kita kurangi jadi toko Bina hanya melunasi piutangnya 5 juta saja. Ternyata ada potongan penjualan 2% bila dilunasi dalam tempo 10 hari. Ya, kita itu mendapat potongan 2% bila dilunasi dalam tempo 10 hari. Ternyata kita setelah dihitung mendapat potongan 2%. Jadi 2% dikali 5 juta sama dengan 100.000. Maka uang kas yang diperoleh hanya 4.900.000 karena 5 juta dikurangi 100.000. Itu penjelasan pada untuk tanggal 20. Jadi kasnya itu kita kan di posisi debit kas mendapat 4.900.000 itu dari piutang dagangnya 5 juta dikurangi potongan penjualan 100.000.
seperti itu. Untuk akun perpetualnya untuk tanggal 20 ini sama persis ya, jadi tidak ada penambahan seperti persediaan barang dagang atau harga pokok penjualan. Untuk akunnya sama, hanya dari kas, potongan penjualan, dan piutang dagang. Baik, kita next ke soal selanjutnya. Pada soal yang selanjutnya saya bacakan. Tanggal 25 Maret dibayar utang pada kreditur atas pembelian 7 Maret yang lalu. Oke, saya ulangi sekali lagi. Pada tanggal 25 Maret dibayar utang kepada kreditur atas pembelian 7 Maret yang lalu. Baik, kita langsung ke penyelesaiannya. Itu kan dibayar utang pada kreditur atas pembelian 7 Maret. Oke, kita cari pembelian 7 Maret. Kita scroll dulu untuk tanggal 7. Di tanggal 7 itu pembeliannya senilai pembelian senilai 5 juta. Kita utang dagang di tanggal 7 itu ada 3 juta. Di soal dibayar utang kepada kreditur atas pembelian 7 Maret. Nah, sedangkan utangnya kan ada senilai 3 juta. Kita cek dulu di soal yang 25 itu kita mendapat potongan atau tidak. Nah, ternyata setelah kita cek di tanggal 25 itu kita tidak mendapat potongan. Jadi kita melunasi utang secara penuh senilai 3 juta rupiah. Jadi untuk tanggal 25 ini, untuk tanggal 25 itu nama akun pada tabel periodik terdiri dari utang dagang dan kas, sama-sama senilai 3 juta. Untuk akun perpetualnya juga sama seperti akun yang periodik, yaitu senilai 3 juta. Nama akunnya juga sama, utang dagang, hanya utang dagang dan kas saja. Baik, selanjutnya ini adalah soal terakhir yang akan saya jelaskan. Oke, mungkin kalian bisa menyimaknya ya. Oke, pada tanggal 29 Maret dijual barang dagang secara tunai sebesar 3 juta dengan harga pokok penjualan 2.200.000. Oke, saya ulangi sekali lagi. Pada tanggal 29 Maret dijual barang dagang secara tunai sebesar 3 juta dengan harga pokok penjualan 2.200.000. Baik, kita langsung ke penyelesaiannya. Baik, untuk tabel yang periodik itu kita isinya ini hanya kas dan penjualan saja. Karena kan di soal sudah jelas dijual barang dagang secara tunai, menjual barang dagang, berarti kita kan pasti mendapat kas kan senilai 3 juta itu. Jadi kita tulisnya kas senilai 3 juta dan penjualan senilai 3 juta. Untuk yang tabel perpetual itu isinya sama, kas dan penjualan senilai 3 juta. Tetapi kita tambahi dengan harga pokok penjualan di posisi debit senilai 2.200.000 dan persediaan barang dagang di posisi kredit senilai 2.200.000. 2.200.000 kita dapatkan dari soal, yaitu telah dijelaskan di akhir soal dengan harga pokok penjualan senilai 2.200.000. Jadi untuk kesimpulan dari kedua metode ini, untuk yang pertama metode periodik. Metode periodik ini lebih sederhana dan cocok untuk usaha kecil dengan volume transaksi yang tidak terlalu tinggi, tetapi kurang akurat dalam memantau stok secara real time. Sedangkan untuk metode perpetual lebih cocok untuk perusahaan besar atau perusahaan dengan kebutuhan pemantauan stok yang lebih ketat. Metode ini lebih akurat dan informatif, tetapi lebih rumit dan memerlukan teknologi tambahan untuk penerapannya. Intinya dari pemilihan kedua metode ini bergantung pada perusahaan dengan kapasitas yang diperlukan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi presentasi matkul pengantar akuntansi. Sekian, bila ada penjelasan yang kurang jelas atau saya salah kata, mohon dimaafkan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.